Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Kecamatan Pademau dan yang lainnya. Tadi sore mulai jam 15.00 hingga jam maghrib kami hadir ke kegiatan sosialisasi kepala sekolah, di mana tadi dilaksanakan sosialisasi dengan narasumber co-pilot. Sudah dijelaskan bagaimana cara melakukan pengelolaan penilaian kinerja kepala sekolah. Saya akan menyampaikan apa yang saya dapat dari kegiatan sosialisasi tadi. Kita pertama masuk ke penilaian PMM atau penilaian kinerja kepala sekolah seperti biasanya. Kemudian buka pengelolaan kinerja kepala sekolah. Kita buka panah. Tadi dijelaskan tentang kepala sekolah sebagai pegawai. Tidak menjelaskan kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja. Hanya tadi disampaikan bahwa pengumpulan dokumen kinerja baik kepala sekolah maupun guru sudah ada deadline-nya. Untuk guru, pengumpulan dokumen dari kinerja dari para guru sudah harus dikumpulkan paling terakhir hari Jumat besok. Sedangkan untuk pengumpulan dokumen kepala sekolah, KWSP, perencanaan satuan pendidikan, dokumen laporan satuan pendidikan, rangkuman kehadiran guru, ini maksimal adalah dikumpulkan terakhir bulan Mei. Demikian Bapak Ibu Kepala Sekolah sekalian dan guru-guru sekalian. Kita sekarang akan masuk pada penilaian kinerja kepala sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah sebagai pegawai. Nah, di sini ini adalah penilaian kinerja saya berandanya bahwa ini disebutkan masih belum ada pengawas, belum ada tim kerja pengawas sekolah. Untuk punya saya dan ada juga punya guru-guru yang lain, tetapi sebagian juga sudah ada pengawasnya. Tapi untuk daerah Pademau karena pengawasnya pensiun, maka tetap pengawas yang lama. Untuk yang tidak ada tim kinerjanya, ini penilainya katanya co-pilot tadi, kepala dinas yang didelegasikan kepada pengawas, begitu petunjuknya. Jadi bagi Bapak dan Ibu sekalian yang tidak ada tim kerjanya, tidak ada pengawasnya, klik konfirmasi data. Jadi data tim kerja pegawai sekolah tidak ada. Ya memang tidak ada sesuai dengan informasi tadi. Dinasnya juga tidak ada, maka yang harus kita lakukan adalah mengklik ya data benar. Bahwa tim kerja tidak ada, Dinas Pendidikan Kabupatennya juga tidak ada. Tetapi bagi yang ada pengawasnya, maka diklik tidak, tetapi data salah. Karena Pademau kan pensiun, sedangkan pengawasnya masih pengawas yang lama. Jadi diklik yang bawah ini. Bagi yang salah pengawasnya, bagi yang benar, klik ya data benar. Punya saya tidak ada timnya, tidak ada keterangan daerah dinas pendidikannya. Jadi tim pengawas belum ada. Sebenarnya untuk tadi sudah disebutkan bahwa untuk Kabupaten Pamekasan sudah ditentukan masing-masing pengawas penilainya. Untuk Pademau dan Gadis tadi yang saya catat adalah pengawas penilai adalah Bapak Kayim. Jadi Bapak Kayim untuk Pademau dan Gadis. Kemudian saya lanjut, data tim kerja pengawas sekolah tidak ada. Sebetulnya ada Pak Kayim, tapi di keterangan ini tidak ada namanya. Jadi ini penilainya ke kepala dinas yang didelegasikan kepada pengawas. Ini masih belum ada, sehingga harus konfirmasi data.
Bagi yang betul juga harus konfirmasi data, apalagi yang salah. Nah, harus dijawab ini. Nah, punya saya tidak ada tim kerjanya, data daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasannya juga tidak ada, maka saya jawab iya, data benar bahwa tidak ada ini. Saya klik lanjut. Lanjut dengan ini, data tim kerja tidak ada, tim kerja pengawas tidak ada. Mohon ketik kalimat pada kolom kalimat persetujuan. Saya setuju untuk lanjut dengan data ini. Karena ini sudah saya sepakati sendiri, bagi yang data tim kerja tidak ada, data daerah juga tidak ada, maka agar saya bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, maka ini harus saya ketik, saya sesuai dengan ini. Setuju untuk lanjut dengan data ini. Oke. Data. Iya, data ini kurang detailnya. Terus klik konfirmasi. Nah, berhasil konfirmasi data atasan. Selanjutnya, kita langsung melakukan praktik kinerja. Mulai praktik kinerja periode pelaksanaan praktik kinerja 1 Januari sampai 30 Juni. Bapak Ibu sekalian, bahwa antara sekolah satu dengan sekolah yang lain, kepala sekolah satu kepala sekolah yang lain belum tentu sama di indikator pilihan ini. Karena indikator ini sesuai dengan rapor mutu sekolah, rapor pendidikan. Untuk sekolah saya, indikator yang harus diperbaiki adalah siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran sesuai yang dipilih ketika mengisi RHK pada saat perencanaan bulan Januari kemarin. Selanjutnya langsung ke pelaksanaan observasi, pemantauan kinerja, isi dokumen persiapan, di mana yang akan dilakukan adalah diskusi dengan atasan untuk mengisi target perilaku, upaya mempelajari, dan jadwal. Kita mulai dari pelaksanaan observasi tahap awal, isi dokumen persiapan dulu. Klik lanjut. Setelah masuk ke beranda ini, maka selanjutnya adalah kita lihat berdasarkan formulir diskusi persiapan, berdasarkan perencanaan Anda, indikatornya ini sudah. Ini adalah rubriknya, nanti dibuka ketika kita mengisi ini sampai ke bawah ini. Jadi, sekarang berlanjut ke kalimat yang di bawahnya. Apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi praktik kinerja? Jadi, target perilaku kepala sekolah berdasarkan indikator yang diobservasi. Semua target perilaku akan dinilai. Jadi ketentuannya pilih minimal 1. Jadi boleh menyawang 1 atau boleh dicawang 2 atau boleh dicawang 3. Tetapi saya akan memfokuskan pada ini yang pertama saja. Ini yang harus saya selesaikan. Kepala sekolah memandu diskusi persiapan observasi kinerja guru secara terbuka, realistis, dan relevan dengan peningkatan kinerja. Jadi saya hanya mengambil ini fokus pada melakukan kegiatan di bidang ini. Kemudian selanjutnya saya sudah menjatuhkan pilihan memberikan jawab pada bagian yang pertama. Yang berikutnya, apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku ini berdasarkan pilihan ini. Jadi di dalam kotak ini cara mengisinya
kita lihat pada cek rubrik observasi. Sebelumnya kita perhatikan, kepala sekolah memandu diskusi persiapan observasi kinerja guru secara terbuka, realistis dan relevan dengan peningkatan kinerja. Mana kita lihat dulu, ini target perilaku yang kita tentukan kemarin pada saat perencanaan. Ini saya lihat dulu, ya ini yang saya kembali dulu. Saya mengambil yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga. Jadi cara mengisinya kita pilih pada bagian yang pertama di cek rubrik observasi ini. Nah ini, kepala sekolah memandu diskusi persiapan observasi kinerja secara terbuka, realistis, relevan dengan peningkatan kinerja. Nih, kepala sekolah memandu diskusi persiapan observasi kinerja guru secara terbuka, realistis, dan relevan dengan peningkatan kinerja. Ini fokusnya pada ini, sesuai dengan rubriknya ini yang nomor 1 ini. Mana perilaku yang dianjurkan yang akan kita pilih? Kalau saya lihat mendiskusikan target perilaku yang relevan dengan indikator kinerja serta realistis untuk dipraktikkan dan ditingkatkan kualitasnya oleh guru. Mendiskusikan rencana pembelajaran yang sesuai kebutuhan guru dan realistis dilakukan. Mendiskusikan rencana observasi kinerja yang relevan dengan rencana pembelajaran serta realistis dilakukan. Saya pilih yang ini saja. Bapak dan Ibu sekalian bebas memilih yang mana yang ingin Bapak pilih dari perilaku ini, target perilaku ini. Saya akan memilih yang titik 3 ini. Saya copy, akan saya pindahkan ke ini. Paste. Ya, ini sudah. Kemudian jadwal observasi mau diletakkan kapan? Nah, jadwal dapat berupa perkiraan saja, jadi bisa mengira-ngira dan dapat diubah di luar sistem. Jadi masih bisa dirembuk dengan atasan, dengan pengawas, kapan kita akan melakukan observasi. Ini berdasarkan berdiskusikan takut, pengawasnya ada kesibukan, ada rapat dan sebagainya, atau kita sendiri ada rapat penting, sehingga perlu disepakati waktu pelaksanaannya. Jadi dalam hal ini saya ingin memilih tanggal 17. Sekarang kan hari Jumat, 16. Jadi saya akan memilih 17. Kalau memilih sebelum tanggal 16, artinya ini sekarang hari Kamis. Kalau memilih tanggal 15, 14 dan sebagainya ini kan merah. Coba saya akan pilih tanggal 15. Ini tanggal 15. Ini merah ini. Jadi kita harus milih setelah tanggal sekarang. Kan tanggal 16. Boleh memilih mulai dari 17 sampai ke 31. Saya milih 17 saja. Oke. Kemudian pertemuan kegiatan di mana observasi akan dilakukan. Sebaiknya dilakukan di sekolah sendiri. Jadi isi rubriknya kegiatan observasi akan dilaksanakan di SD Negeri Sobah, sekolah kita sendiri, di Kecamatan Padumau, Kabupaten Pamekasan. Begini redaksinya. Kemudian perangkat pendukung apa yang harus disiapkan ketika pengawas datang untuk mengobservasi kita. Pertama adalah notulen rapat, kemudian daftar hadir, dan akan dilaksanakan di komunitas belajar intrasekolah. Ini data pendukung yang harus kita siapkan. Catatan lain opsional, kegiatan dilaksanakan pada hari ini, tanggal ini 17. Tanggal 17 itu pas hari Jumat. Ya, hari Jumat bulan Mei 2024. Pada hari Jumat 17 Mei 2024 pukul 12.00 sampai dengan 13.00. Jadi pukul 12 sampai dengan 13.00
waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini sudah selesai diisi Bapak Ibu sekalian. Andaikan ini sudah hanya mau disimpan dan akan diedit kembali, maka Bapak klik simpan draft. Tetapi apabila sudah yakin dengan apa yang ditulis dan kita isi, maka klik kumpulkan. Ketika klik mengumpulkan, maka kita akan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Ya, kumpulkan dokumen. Anda dapat ubah isi dokumen jika dibutuhkan selama belum dinilai oleh atasan. Jadi selama belum dinilai oleh atasan. Kalau sudah dinilai, maka ini sudah tidak bisa diubah lagi. Tapi saya sudah yakin dengan jawaban saya, maka saya mengerti bahwa isi dokumen dapat diubah selama belum dinilai. Kumpulkan. Ya, berhasil dikumpulkan dokumen. Ketika berhasil dikumpulkan, ini sudah beralih ubah target kalau ingin mengubah. Kalau tidak, lanjut ke cek rincian. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian, untuk pemantauan kinerja ini berisi kegiatan yang telah kita isi di bagian pemantauan kinerja, isi dokumen tadi akan muncul di sini. Coba kita lihat. Nah, cek rinciannya, observasi akan dilaksanakan sesuai jadwal. Berikut jadwal observasi ada tanggal 17 Mei tadi. Pertemuannya di SDN Sobaah, sekolah kita sendiri. Perangkat pendukungnya notulen rapat, daftar hadir rapat, dan akan dilaksanakan di komunitas belajar intrasekolah di sekolah sendiri. Kemudian catatan lain, kegiatan dilaksanakan hari Jumat. Ya, tanggal 17 itu pas hari Jumat. Mei 2024 pukul 12.00 hingga 13.00 waktu Indonesia Barat. Perlu diperhatikan sesuai dengan petunjuk co-pilot tadi narasumber bahwa observasi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Tadi disebutkan ada 3 cara yang dapat dilakukan oleh atasan penilai, dalam hal ini pengawas. Observasi dapat dilakukan 1 secara langsung, jadi pengawas turun secara langsung ke sekolah. Yang kedua, melalui pendelegasian langsung kepada siapa yang dipercaya, misalnya ketua K3S dan sebagainya. Kalau guru kan kepala sekolah bisa mendelegasikan kepada teman sejawat yang lebih senior. Kalau pengawas sekolah mungkin nanti ke ketua kelompok kerja kepala sekolah di kecamatan itu. Dan yang ketiga, secara mandiri. Jadi observasi oleh pengawas itu dapat dilakukan melalui 3 cara. Pertama dengan secara langsung, kedua mendelegasikan secara langsung kepada orang yang dipercaya mampu, dan secara mandiri melalui diskusi atau catatan-catatan refleksi. Kemudian berikutnya, atasan akan mengisi dokumen rating observasi ini. Jadi ini akan diisi, dinilai oleh pengawas atau yang didelegasikan tadi. Target perilaku pilihan kepala sekolah tadi, kepala sekolah memandu diskusi persiapan observasi kinerja guru secara terbuka, realistis, dan relevan dengan peningkatan kinerja sesuai yang kita pilih tadi di rubrik itu. Yang kita kopikan, langsung pastikan ke kotak yang nomor 2, ini. Kemudian persiapkan dengan matang dan semangat. Nah, perlu diperhatikan bahwa rubrik observasi hanya ditujukan untuk membantu atasan ketika observasi berlangsung. Anda memiliki peran penting tidak hanya dalam aspek manajerial, namun juga dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan satuan pendidikan anak. Nah, di tahap ini baru akan bisa kita lewati menuju ke isi dokumen apabila di tahap ini pengawas atau yang didelegasikan sudah melakukan penilaian kinerja
kita sebagai kepala sekolah. Maka kita akan bisa lanjut pada mengisi dokumen tindak lanjut. Kalau tidak dan belum, karena ini masih tanggal 17, belum dilaksanakan observasi dengan 3 cara yang tadi opsinya, maka ini tidak bisa langsung lanjut ke isi dokumen. Andaikan pengawas sudah menilai, maka ini sudah akan beralih menjadi biru. Ini. Jadi kita klik isi dokumen. Dokumen tindak lanjut yang berisi refleksi dan diskusi dengan atasan untuk mengisi dokumen dukungan yang dibutuhkan. Dokumennya seperti apa nanti kita lihat setelah ini terbuka. Itu demikian Bapak dan Ibu Kepala Sekolah sekalian kegiatan sosialisasi tadi. Karena kita belum ada pengawasnya, tim kabupaten, tim penilai, maka masih sampai di cek rincian dan tim penilainya ketika sudah mendelegasikan, karena tadi sudah disebutkan bahwa masing-masing pengawas diberikan kepercayaan untuk mengobservasi, menilai kinerja kepala sekolah. Satu orang memegang 2, tadi seperti Kecamatan Pademawu, kecamatan saya dengan Galis dipegang oleh satu orang, yaitu Bapak Kayyim Suhud. Gitu. Ketika Pak Kayyim sudah melakukan penilaian, maka ini akan berubah menjadi abu-abu seperti ini. Kemudian warna biru ini kan berubah ke sini sehingga saya bisa buka dan mengisi dokumen selanjutnya. Kalau ini sudah dokumen sudah diisi dan dinilai oleh pengawas, maka kita akan bisa berlanjut pada bagian kedua, yaitu pelaksanaan tindak lanjut. Kalau tindak lanjut sudah kita laksanakan dan dinilai oleh pengawas, maka kita akan bisa lanjut pada pembinaan kinerja dengan mengisi dokumen refleksi tindak lanjut di isi dokumen ini. Nah, kalau sudah selesai, maka ini kan nanti akan berbentuk cawang hijau semua. Nah, berarti kalau sudah bentuk cawang hijau semua, maka kita dianggap sudah selesai melakukan praktik kinerja. Demikian Bapak Ibu Kepala Sekolah sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.